Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Shalom, selamat sore. Siap untuk merasakan lawatan Tuhan sore hari ini? Siap menyembah Tuhan dengan segenap hati? Yang siap boleh lambaikan tangan? Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia sangat baik dalam hidup kita. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita di dalam doa. Sungguh Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik bagi kami Tuhan Yesus. Semuanya sungguh sangat terbukti kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang waktu yang sudah kami lewati Tuhan, kami benar-benar merasakan kebaikan Tuhan. Kami benar-benar merasakan kuasa Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Penyertaan-Mu begitu sempurna atas hidup kami Tuhan. Kami boleh melewati Tuhan masa-masa apapun juga dalam hidup kami. Dan kami melihat dan merasakan bahwa kami selalu keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan Yesus, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan, sore hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, setiap Jumat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan, merasakan hadirat Tuhan malam hari ini, melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Satukan frekuensi kami dengan Engkau Tuhan, sehingga kami benar-benar bisa menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang siap untuk memuji Tuhan Yesus sore malam hari ini, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus sangat baik. Dia selalu memimpin dan menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kita sampai detik ini. Saya percaya Bapak Ibu, kita semua pasti akan bisa keluar sebagai pemenang di dalam kehidupan kita. Bahkan lebih dari pemenang, melewati setiap tantangan dan persoalan dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita sama-sama untuk menyanyikan pujian, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan yang ada dalam diri kita buat Tuhan. Mari katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
lagi kita mau katakan, kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri mata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku di dalam-Mu
terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Kami sangat yakin Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Ku rasa kami sangat merasakan kehadiran-Mu. Aku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir, Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Mari sembah Dia, sembah Yesus. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan dalam hidup kami.
lagi Tuhan bersorak-sorai bersuka cita dengan Engkau Tuhan. Yang siap menjadi pemenang-pemenang Tuhan. Sepakat sorakan haleluya. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat, amin. Pemenang-pemenang sorakan haleluya. Mari kita lebih jadi pemenang-pemenang Tuhan, amin. Dari
Haleluya. Setiap kita adalah pemenang-pemenang kehidupan. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu bisa duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Engkau yang paling tahu sampai kedalaman hati kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa yang sangat teramat baik buat setiap kami. Syara lama kata kara lama ya lama syara. Syara lama ya lama syara. Syara lama kata kara lama Bapa syara. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti
pujian ini mengatakan, Tuhan, Engkau yang paling tahu. Bahkan Tuhan Yesus berjanji, Dia akan menepati setiap janji-janjinya yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Mari sore hari ini, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang saat ini menjadi doa-doa kita, sore ini kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau serahkan kepada Dia. Tuhan, Engkau tidak pernah lalai. Engkau selalu taruhkan telingamu buat setiap kami. Mari saat sore hari ini, biar setiap pribadi kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa semuanya di hadapan, di kaki Tuhan. Karena Dia paling tahu, Dia paling mengerti. Kiara lama shikara lama kata kara lama ya. Siara lama kata kara lama ya lama shikire rara. Kiara lama kata kara lama shikara la la la. Siara lama kara lama ya lama kata kara lama. Shire rara lama kara lama ya lama shire rara rara. Kiara lama shikara lama kata kara lama shikire. Siara lama ya lama shikara lama ya lama se. Siara lama ya lama se. Terima kasih Tuhan. Kiara lama shikata kara lama ya lama. Dengan lembut kita mau katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kami sungguh terlalu percaya kepadamu Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikan
wala. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan buat Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur, kami boleh meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Biarlah kebesaran, keagungan, keajaiban Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, jika sebentar hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu. Kau layakkan hamba-Mu, hamba-Mu sadar hamba-Mu terbatas, hamba-Mu tidak bisa apa-apa. Tapi kami minta pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Tuhan yang terus mengurapi kami, mengurapi lidah, pikiran, perasaan kami. Biar apa yang kami sampaikan boleh sesuai dan seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Karena kami percaya rencana-Mu itu indah, rencana-Mu itu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami buka telinga hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kau buka bejana kapasitas hati kami untuk kami boleh taburi setiap benar firman-Mu. Karena kami percaya firman ini adalah firman yang hidup dan firman yang akan memerdekakan hidup kami. Firman yang mengubah hidup kami untuk menjadi umat-umat pemenang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, sore malam hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, pernahkah Bapak Ibu mengalami yang rasanya kejenuhan, saudara? Pernah enggak mengalami kejenuhan? Hidup itu seperti rutinitas, seperti jalan di tempat. Pernah enggak Bapak Ibu ya? Rasa seperti kok biasa-biasa aja ya. Saya pernah mengalami beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu kami pernah mengalami yang rasanya pekerjaan, pelayanan, apapun yang kami lakukan rasa itu seperti berhenti di tempat. Seperti tidak ada kemajuan, seperti terasa seperti rutinitas. Waktu itu saya merasa kok rasanya seperti ini ya, tidak ada kemajuan sama sekali. Ya, saya belajar setelah itu saya merasakan saya mengalami yang namanya stagnasi. Ya, memang ada kalanya hidup kita ini mengalami stagnasi, tidak ada perkembangan sama sekali. Ya, bagi beberapa orang stagnasi itu bisa berupa masalah yang tidak kunjung selesai. Ya, karier atau pekerjaan yang begitu-begitu saja, usaha tidak maju seperti jalan di tempat. Ya, kondisi keuangan yang tidak kunjung membaik. Dalam pelayanan stagnasi bisa berbentuk ketiadaan perkembangan seperti rutinitas. Ya, dalam kerohanian stagnasi bisa berbentuk seperti bayi ya, yang masih memerlukan susu, ya, tidak ada perkembangan. Ya, biasanya stagnasi ini adalah hidup tanda adanya suatu masalah yang tidak kunjung selesai. Ya, untuk keluar dari stagnasi ini enggak seperti membalikkan telapak tangan, tapi butuh waktu. Butuh waktu ya, tapi kalau kita mau bertindak keluar dari stagnasi dari setahap demi setahap, step by step. Ya, kita dari pengalaman ini, dari kejadian yang saya alami ini, ya saya pernah mengalami yang stagnasi 6 bulan yang lalu. Saya merasakan terjadi kekeringan dalam hidup saya, ya pekerjaan, pelayanan seperti hambar, seperti biasa-biasa aja, seperti kering. Ya, setelah saya membaca firman Tuhan ini, firman Tuhan yang luar biasa menurut saya yang menjadi kekuatan buat saya. Firman Tuhan ini yang memotivasi saya, yang dari stagnasi, dari masalah stagnasi sampai saya ini benar-benar mengalami terobosan yang luar biasa. Ya, kita akan bagikan ya, kita melihat di Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani.
Ayat yang ke-13, jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Ya, Gideon mengalami stagnasi hidup, kondisinya mengalami kelemahan seperti rutinitas hidup di dalam ketakutan. Kalau saudara belajar di Hakim-Hakim 6 dari awal, kita melihat bagaimana bangsa Israel dan Gideon ini mengalami penindasan dari bangsa Midian dan Amalek, di mana bangsa Midian dan Amalek itu berkemah di sekitar area orang-orang Israel, di sekitar penduduk orang-orang Israel. Dia berkemah di sepanjang jalan. Waktu bangsa Israel sedang menabur benih, saudara, benihnya itu dirampas, saudara, dirampas. Bahkan kambing dombanya pun dirampas, saudara. Sehingga bangsa Israel mengalami yang namanya kemelaratan. Hidup dalam kemiskinan, tidak punya apa-apa. Makanya dia kalau ada apa, dia sembunyi-sembunyi seperti Gideon waktu mengirik. Itu dia sembunyi-sembunyi karena apa? Dia dalam kondisi ketakutan. Nah, itu berjalan dalam kurun waktu 7 tahun. Cukup waktu yang lama sehingga membuat Gideon dan bangsa Israel mengalami yang namanya trauma-trauma masa lalu. Ya, Gideon mengalami trauma masa lalu dalam kehidupannya sehingga membuat gambar diri Gideon ini menjadi rusak. Sehingga Gideon menjadi tawar hati, merasa tawar hati. Waktu malaikat Tuhan mengatakan, Gideon kok adalah pahlawan yang gagah berani. Dikatakan, ah Tuanku, ya Dawid, mosok iyo ya Dawid, seperti itu. Mosok iyo, aku itu kok pahlawan. Dari pandangan mata Gideon, Gideon ini adalah orang yang biasa. Ya. Gideon adalah orang yang menurut pandangan adalah orang yang negatif. Ya. Kita melihat bagaimana Gideon bisa pulih dari keadaan yang semula. Ya, dikatakan ayat yang ke-12, bagaimana kondisi Gideon bisa bangkit dalam mengatasi stagnasi dalam kehidupannya. Gideon bisa dipulihkan. Tuhan katakan ayat yang ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Ya, Gideon mengalami trauma masa lalu di mana kehidupannya yang membuat mental Gideon menjadi lemah, imannya semakin lemah. Ya, tapi Tuhan mengatakan engkau pahlawan yang gagah berani. Gideon diberi motivasi pada malaikat Tuhan bahwa engkau orang yang luar biasa. Engkau ada di pandangan mata Tuhan, dari kacamata, dari sudut pandang mata Tuhan, engkau adalah pahlawan. Tapi Gideon merasa dari kacamata sendiri, aku ini isa apa, aku gak bisa apa-apa. Ya, aku ini dari kaum yang paling kecil, aku ini orang yang paling muda. Aku itu gak bisa. Tapi Tuhan punya pandang yang berbeda, kamu punya potensi yang luar biasa, bahwa kamu itu adalah pahlawan. Ya, seringkali kita juga demikian, saudara. Kita menganggap bahwa kita ini gak bisa apa-apa dari sudut pandang. Tapi Tuhan melihat dari kacamatanya, dia itu adalah orang yang punya potensi. Bagaimana Gideon bisa pulih? Yaitu dengan memaksimalkan potensi. Ya, yang pertama itu memaksimalkan potensi. Sekalipun Gideon mengalami trauma masa lalu, gambar diri yang rusak sehingga membuat Gideon ini menjadi tawar hati. Menjadi tawar hati sehingga perkataan malaikat itu seperti mustahil. Ya, perkataan malaikat itu sebenarnya ada unsur membangun, saudara, membangun dari trauma masa lalu, membangun gambar diri Gideon yang rusak, saudara. Kalau sudah beberapa bulan yang lalu di banyak hamba Tuhan mengatakan gambar diri termasuk
fatherless ya, saudara ingat ya fatherless. Fatherless itu mungkin ada yang nggak ngerti fatherless itu apa ya. Ya fatherless adalah minimnya peran ayah bagi anak dalam keluarga. Ketiadaan bapak ayah dalam keluarga, saudara. Ya. Tidak ada peran ayah dalam keluarga itu ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin ayahnya meninggal sehingga tidak ada faktor fatherless di dalam keluarganya. Mungkin yang kedua karena cerai, suami istri cerai sehingga suaminya ini tidak bersama sehingga anaknya yang ikut istrinya sehingga tidak ada peran orang tua. Atau sebaliknya dia punya bapak tapi tidak berperan aktif seperti beberapa minggu yang lalu waktu hambanya memberikan video yang motivasi yang luar biasa. Bagaimana ayah yang sibuk di dalam pekerjaannya sehingga dari kesibukannya sehingga dia tidak ada waktu untuk memperhatikan anak-anaknya. Ya, dari ketiga gambaran fatherless ini ya membuat gambar diri menjadi rusak. Saya akan cerita pengalaman pribadi saya, saudara. Saya juga termasuk orang yang fatherless karena di Indonesia ini fatherless dikatakan menjadi peringkat ketiga. Saya ini adalah fatherless, saudara. Tapi fatherless karena ditinggal papa saya waktu papa saya berumur 1 tahun. Papa saya itu sudah meninggal. Kecelakaan waktu papa saya ini pekerjaannya adalah mbatiak. Tahu ya mbatiak mungkin? Mbatiak itu kerja Polowijo, saudara. Polowijo papa saya itu kerjanya ambil barang mungkin seperti di Madiun atau Magetan itu musim apa gitu ya. Itu bawa uang pergi sana gitu. Terus dia ambil barang dijual ke Blora gitu. Waktu itu papa saya dan saya itu tinggal di desa, saudara, di Randu Blatung, saudara. Ya. Waktu tahun 66 papa saya itu bawa uang ya permokulaan ke Madiun. Di waktu jago terjadi kecelakaan. Papa saya meninggal. Ya, papa saya meninggal sehingga membuat keluarga kami itu shock berat, saudara. Ya, keluarga saya shock berat bagaimana kami itu 4 bersaudara, saudara. Waktu papa saya meninggal, kakak tertua saya itu baru umur 9 tahun. Bayangkan, saudara, umur 9 tahun, mama saya dalam kondisi tidak bekerja sebagai ibu rumah tangga, ditinggal suaminya meninggal, saya bisa membayangkan bagaimana shocknya. Saudara. Dan itu juga dialami oleh anak-anaknya. Tuh. Ya. Dari ketiadaan papa saya, ya, waktu umur 1 tahun, ini membentuk kondisi fisik saya ini bertumbuh berbeda, saudara. Saya ini dari ketiadaan papa saya ini membuat saya ini orang yang cuek, saudara. Saya itu orang yang cuek, saudara. Orang yang kurang perhatian, ya kurang perhatian. Apalagi kalau disuruh apa gitu membuat tantangan atau apa itu saya orang yang enggak punya keberanian untuk menghadapi tantangan. Satu saat waktu saya ingat betul waktu saya masih SMA, saudara. SMA itu ada pelajaran PMP ya, PMP itu ada gurunya itu yang mengajarkan saya. Dia katakan besok minggu depan ada pidato loh, 5 menit aja. Walah, begitu ada pidato 5 menit, saudara. Saya itu shock, saudara. Karena apa? Nama saya itu A, saudara. Mesti kalau dipanggil lebih dulu, saudara. Paling enggak 1, 2, 3, 4 mesti kebagian dulu. Kalau besok kalau ditunjuk pasti saya kebagian. Saya itu begitu ditunjuk itu shock berat, saudara. Saya shock berat. Bagaimana ya cara supaya saya ini tidak khotbah ya. Tidak pidato di sekolahan ya. Nanti nek pikiran macam-macam nanti nek ditertawain teman saya bagaimana, pikiran saya ini mikir macam-macam. Nanti nek gak bisa ditertawakan teman-teman saya jadi bahan gojekan ya. Saya itu malu sendiri, saya gak berani untuk menghadap. Akhirnya apa? Saya punya ide, saudara. Saya pura-pura sakit, saudara, meriang ya. Mah, aku sakit besok enggak masuk ya. Akhirnya mama saya membuat surat izin karena sakit ya.
begitu besok pidato lolos saudara, puji Tuhan. Itulah mental saya itu enggak berani untuk seperti itu tuh enggak berani. Itu tipe saya. Ya. Saya juga kurang perhatian, kurang cuek terhadap sesuatu itu cuek saudara. Ya, satu saat juga ada cerita lagi saudara. Saya waktu anak saya yang pertama itu baru umur 4 tahun saudara. Waktu anak saya umur 4 tahun, itu waktu doa malam mesti saya ajak saudara. Kadang-kala ya tidur di doa malam itu di karpet gitu ya. Ya kadang-kala waktu mau masuk itu ada seorang ya teman pelayanan ya, dia ngudang anak saya, panggil saya Papa Ming, panggil Papa dengan guyonnya begitu mesranya, begitu akrabnya. Saya itu bisa membayangkan saudara, loh aku itu sing duwe anak gak iso seperti itu loh. Saya itu iri saudara. Saya iri. Ming itu apa? Bapak almarhum Yudi Cahyati, begitu cintanya dengan anak, begitu dipuja, dipeluk, panggil Papa Ming, digendongi, dirangkul, wah begitu. Aku itu enggak bisa seperti itu. Dalam hati saya, aku itu anakku gak bisa seperti itu, tapi kok orang lain bisa seperti itu. Itulah gambar diri saya yang rusak karena tidak ada kebapaan dalam hidup saya. Saya tidak ada potensi apapun, apalagi berkhotbah, tidak ada pikiran seperti itu, saudara. Pernah waktu ditunjuk sebagai FA, mungkin di Melangsen pernah, ya mungkin ada yang pernah FA dengan saya. Saya pernah khotbah disuruh tunjuk sama Pak Maswan, khotbah ya, kamu ya Gus ya. Jangan dulu tak tolak berkali-kali, saya tolak berkali-kali. Saking berkali-kali nolak saya tidak bisa mengelak. Ya besok tak coba, saya baca firman yang dapat dari, ya saya baca terus. Saya baca seperti orang membaca. Pernah lagi ditunjuk lagi berkali-kali, pernah satu saat ditunjuk mau firman listrik padam saudara. Bayangkan saudara, saya membaca listrik padam, enggak bisa wes khotbahnya ngalor ngidul saudara. Ngalor ngidul saudara, enggak bisa apa-apa. Itulah gambaran diri saya yang rusak. Ya. Kita tahu bahwa waktu saya sharing tadi dengan istri saya, ternyata istri saya juga fatherless saudara. Dia katakan, tapi fatherlessnya istri saya katakan papahnya itu tidak perhatian terhadap anak-anaknya, kurang perhatian. Tapi masalah pendisiplinan, masalah menghajar itu bagian papahnya saudara. Ya, dia katakan, makanya kalau saya dengan anak-anak saya jarang menghajar atau mencubit atau memukul jarang. Tapi istrinya sering, karena apa? Terekam memorinya terhadap orang tuanya. Karena apa? Dari gambar diri papanya itu dia adalah eksekutor, mengajar, mendisiplin anak-anaknya sehingga itu terekam. Ya, itulah gambaran. Juga kita melihat Gideon juga mengalami yang sama. Gideon punya yang enggak baik, tapi dia punya mau untuk dia itu berjuang. Dia mau terus berjuang. Ya, bahwa kita kadangkala ini kehidupan kita ini seperti itu, enggak bisa apa-apa. Tapi sebenarnya Tuhan itu memberikan potensi di dalam hidup kita. Saya percaya yang ada di tempat ini, saya percaya punya potensi, punya talenta. Masing-masing setiap orang pasti diberikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Tapi yang menjadi pertanyaan, kadangkala talenta itu tidak dikembangkan, hanya dipendam seperti 1 talenta itu. Ada yang 2 talenta menjadi 4 talenta, yang 5 talenta menjadi 10 talenta. Tapi yang 1 talenta dipendam. Itu gambaran apa? Orang yang tidak bisa memaksimalkan potensi yang ada. Ya, kita percaya bahwa setiap orang punya potensi. Satu saat saya teringat ada kesaksian yang luar biasa di mana ada seorang anaknya yang kena AIDS. Kena AIDS sehingga orang tuanya ini panik, waktu itu belum ada obatnya, panik dia cari ke dokter ke sana, enggak bisa, belum menjamin kesembuhan. Dia panik. Waktu dia bilang sama neneknya, ibunya dari nenek dari anaknya itu, dia cerita akhirnya dia ada seorang pendoa syafaat yang hebat. Dia pendoa syafaat, dia berdoa, tak didoakan anaknya, didoakan berkali-kali, berhari, berbulan,
akhirnya anak itu sembuh total, saudara. Sekalipun nenek ini mungkin tidak ada potensi, tapi dia punya potensi pendoa. Saya percaya di sini pasti punya potensi berdoa, bisa semua ya Bapak Ibu. Ya, saya percaya di sini semua bisa berdoa, saudara. Tapi kadang-kadang kita tidak gunakan potensi. Kalau kita berdoa mungkin ojo doaku salah, nanti doa-doaku kita takut. Ya, kadang-kala seperti itu. Aku nggak bisa doa, doaku ya biasa-biasa aja ya. Kita mau latih, kita maksimalkan apa? Setiap orang punya potensi. Tuhan akan mengembangkan potensi yang ada. Ya, Tuhan akan mengembangkan talenta kita supaya talenta kita ini berkembang. Seperti saya enggak bisa apa-apa Tuhan, tapi bisa sampai berdiri ini karena kemurahan Tuhan. Saya terus belajar, saudara. Saya terus belajar bagaimana saya sekalipun enggak punya papah secara jasmani, tapi saya punya papah secara rohani yang terus membimbing saya. Saya terus berdoa, muji, menyembah Tuhan. Roh Kudus yang memberikan, yang mengajar saya untuk saya terus berkembang, saya untuk terus maju, saudara. Ini saya menjadi pembelajaran penting, saya terus belajar maju, saya terus belajar untuk dengar renungan, belajar untuk baca firman, sehingga melalui itu kami boleh dikuatkan, kami bisa berdiri sampai di tempat ini karena kasih karunia kemurahan Tuhan. Ya, saya percaya setiap orang punya potensi, saudara. Ya, kalau kita melihat waktu Tuhan Yesus, ya waktu dia ke Gerasa, waktu Tuhan Yesus ke Gerasa, dia menjumpai seorang yang kerasukan setan yaitu Legion. Ya, saking banyaknya dia diberi nama Legion. Waktu dia datang kepada seorang yang kerasukan setan, dia membebaskan orang yang kerasukan setan ini. Dia sembuhkan dengan apa? Mengusir roh setan ini masuk ke dalam babi-babi. Dia sekalipun orang ini menurut ukuran kita ini tidak berharga. Tidak berguna, saudara. Karena apa? Orang yang Gerasa ini adalah orang yang hidup di dalam kuburan, dirantai, ya, hidup diasingkan, dibuang. Tapi di pandangan Tuhan, orang ini menjadi orang yang berharga, saudara. Sekalipun kelihatan tidak ada potensi, tidak berharga, tapi di pandangan mata Tuhan, itu dia menjadi orang yang berpotensi. Menurut ukuran manusia, dia itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Tapi menurut pandangan kacamata Tuhan, dia itu ada potensi yang luar biasa. Sehingga dia mendatangi seorang gila yang di Gerasa itu. Tapi kita melihat, waktu mereka disembuhkan, ya kita baca di ayat yang ke-39, Lukas 8 ayat 39. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Kita melihat sekalipun menurut kacamata kita dia itu tidak berharga. Tapi menurut kacamata Tuhan dia itu berharga. Sekalipun dia itu orang gila, tapi itu dia itu berharga. Dikatakan dia memberitakan Injil ke daerah-daerah sehingga banyak orang dimenangkan bagi Tuhan. Dia menjadi penginjil yang hebat sekalipun dia ini mantan orang gila. Tapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu dan kita semua, saya itu juga diawali dari yang tidak bisa apa-apa. Yang dari perasaan minder, takut, ya, cuek, kurang perhatian. Tapi Tuhan bisa ubah saya menjadi orang yang berpotensi. Demikian juga Bapak Ibu, kita juga bisa dipakai Tuhan menjadi orang yang potensi. Amin saudara. Siapa yang mau menjadi orang yang potensi bisa angkat tangan saudara. Yang kita percaya bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini ada orang yang berpotensi di mata Tuhan. Yang kedua, saudara, yang pertama tadi katakan bagaimana cara Gideon dipulihkan, yaitu dengan maksimalkan potensi. Yang kedua, yaitu membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ayat 24 dan 25, Hakim-Hakim 6 ayat 24 dan 25. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra kota Abiezer. Ayat 25, pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala di dekatnya. Waktu Gideon membangun mezbah
bagi Tuhan. Mezbah berbicara apa? Mezbah yaitu berbicara hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Waktu Gideon membangun mezbah, waktu dia membangun hubungan intim dengan Tuhan, Tuhan berbicara kepada Gideon. Ya, itu pentingnya membangun hubungan intim dengan Tuhan. Apabila kita membangun hubungan intim dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan konsisten, maka kita akan diberi kepekaan dan untuk mendengar dan mengerti kehendak Tuhan. Waktu kita membangun pujian penyembahan, sekali lagi dikatakan yaitu, kalau kita melakukan secara sungguh-sungguh dan konsisten, maka kita akan diberikan kepekaan untuk mendengar dan mengerti kehendak Tuhan. Waktu Gideon menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan, dia diberikan kepekaan. Apa yang menjadi dosa bangsa Israel, Tuhan bukakan. Dosa-dosa bangsa Israel, dia bukakan adanya penyembahan berhala. Ya, kalau saudara baca di Hakim-Hakim setelah kematian Gideon, setelah kematian Yosua, terjadi yang namanya krisis kepemimpinan. Terjadi krisis kepemimpinan sehingga bangsa Israel ini dari hakim-hakim menyembah berhala. Berkali-kali bangsa Israel mengalami yang sama, dijajah orang lain karena menyembah berhala. Diberikan bangsa Israel kepada negara bangsa untuk dijajah dan tetap melakukan berkali-kali sampai 4 kali. Dia dengan apa? Menyembah berhala. Kita melihat bagaimana seriusnya orang yang menyembah berhala itu membuat kekejian di mata Tuhan. Orang yang menyembah berhala itu membuat Tuhan ini pencemburu dikatakan. Ya mungkin Bapak Ibu mengatakan, aku tidak seperti orang tuanya Gideon. Ya dikatakan bahwa Gideon merubuhkan Baal, itu punyanya siapa? Punyanya ayahnya sendiri. Ayahnya Gideon adalah penyembah berhala, disuruh menghancurkan Gideon. Karena Gideon takut, akhirnya dia dengan sembunyi waktu malam, dia merobohkan Baal. Nabi Baal dirobohkan dan tiang penyembahan berhala dihancurkan. Dan kita melihat itu yang dilakukan karena itu apa? Itu membuat kekejian di mata Tuhan. Ya, karena itu penting, seringkali bangsa Israel jatuh dalam ke bangsa asing karena apa? Terlibat di dalam penyembahan kepada ilah-ilah lain. Ya seperti saya katakan tadi, aku tidak menyembah berhala, aku tidak menyembah ilah lain. Tapi dikatakan bahwa mencintai segala sesuatu lebih dari Tuhan itu dikatakan berhala. Mencintai lebih segala sesuatu daripada Tuhan itu berhala. Kalau kita cinta uang berlebihan, saya pun juga cinta uang. Kalau kita cinta uang, pekerjaan, wis pokok cari duit, mumpung kita masih muda cari duit. Ya, tidak perhitungan besok minggu ke gereja, tidak penting, pokok dikerja, saudara. Ya, itu membuat kita ini enggak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita fokusnya di situ, saudara. Kita pekerja itu mengikat dalam kehidupan kita, itu yang Tuhan kurang berkenan. Ya contoh lagi, mungkin hobi mungkin sepedaan, jalan-jalan, boleh aja. Saudara. Tapi kalau hobi itu mengikat, sehingga kita sampai lupa di dalam menyembah Tuhan, dalam mengiring Tuhan, itu kurang berkenan di hadapan Tuhan. Atau mungkin seperti dikatakan lagi, lihat film drakor. Ya. Boleh aja, tapi jangan itu mengikat dalam kehidupan kita. Karena apa? Kalau itu mengikat, sehingga kita ini hubungan dengan Tuhan itu menjadi kurang, saudara. Itu kurang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita mau belajar bagaimana, karena waktu kita menghadapi seperti itu Tuhan sedang melatih kita untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya Tuhan mengingatkan masalah-masa lalu, dosa-dosa masa lalu. Ya, supaya Tuhan ingatkan, supaya kita ini mau terus fokus ke depan. Untuk kita terus mau berjalan bersama Tuhan. Karena apa? Masih jalan panjang, ada perjuangan untuk kita mengalami kemenangan. Ya, ada jalan yang panjang untuk kita untuk memperoleh kemenangan. Yang ketiga, saudara, yaitu iman yang bertumbuh. Ya,
Iman adalah modal yang powerful yang dimiliki orang percaya. Ya, iman merupakan suatu tindakan orang percaya, penyangkalan diri, sehingga orang tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi melekatkan diri pada kuasa Tuhan dan perkataan Tuhan Yesus. Ya. Kita melihat bagaimana iman Gideon itu iman yang bertumbuh, saudara. Ya, kita jangan seperti iman hanya berhenti di tempat, tapi kita mau belajar dari Gideon. Gideon adalah punya iman yang bertumbuh. Waktu Gideon di ayat 13 dikatakan, jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya itu menimpa kami? Di manakah segala perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Ya, Gideon percaya kepada Tuhan karena apa? Atas perbuatan bangsa Israel, Tuhan yang telah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Gideon percaya akan janji Tuhan dari cerita nenek moyangnya. Ya, ada orang Kristen yang mempunyai iman seperti ini. Ia percaya mujizat tapi bukan karena mengenal Allah, namun dia mendengar dari cerita orang lain. Ya. Banyak orang Kristen hanya percaya menurut cerita orang lain. Banyak orang Kristen percaya oleh hamba-hamba Tuhan, tapi dia tidak punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Orang yang punya iman seperti ini sangat berbahaya, saudara. Dia hanya sekedar percaya. Orang yang demikian ini waktu menghadapi ujian, imannya itu akan luntur. Waktu mereka sedang diperhadapkan dengan masalah, imannya akan hilang, saudara. Ya, orang-orang yang demikian ini imannya gampang luntur, saudara. Waktu menghadapi masalah, mereka akan meninggalkan Tuhan. Tidak jarang orang yang seperti ini, kadang iman Kristennya ini kurang kuat. Waktu mereka sedang cari pekerjaan, mereka dilihat KTP-nya, oh kamu Kristen ya. Nek kamu enggak Kristen, aku terima kamu jadi pekerjaan. Orang yang demikian gampang meninggalkan Tuhan. Saudara. Orang yang demikian gampang meninggalkan kepercayaan pada Tuhan. Orang yang sekedar percaya, asal percaya, tapi tidak punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Itu imannya kadang kuat, kadang enggak. Gitu. Karena berdasarkan imannya itu iman sebatas percaya saja. Orang demikian ini kurang beriman, kurang pas, saudara. Ya, kita melihat Gideon juga mengalami yang sama, dia percaya cerita nenek moyang. Sehingga dia ini imannya kurang pas, waktu dia ketemu malaikat, dia kurang percaya, kurang respon terhadap janji Tuhan. Ya, itu iman yang bertumbuh secara percaya tapi tidak punya pengalaman pribadi. Yang kedua, iman yang minta bukti. Hakim-Hakim 6 ayat 7. Hakim-Hakim 6 ayat 17, maaf. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendiri yang berfirman kepadaku. Ya. Iman yang kedua yang bertumbuh, iman yang minta bukti. Ya, Gideon minta bukti, nek aku akan menyertai, Tuhan akan pimpin menyertai bangsa Israel melawan Midian, aku minta bukti. Orang yang iman seperti iman yang masih kurang percaya, imannya masih lemah. Ya, minta bukti dulu. Orang yang seperti ini imannya iman yang ragu-ragu. Kalau saudara baca di Kisah Thomas. Thomas juga mengalami yang demikian. Ya, Thomas sempat mengalami keraguan-raguan. Ya, Thomas sempat mengalami ketidakpercayaan waktu Tuhan Yesus bangkit. Dikatakan, aku sudah melihat Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tapi Thomas mengatakan, sekali-kali aku tidak percaya sebelum tanganku mencucukkan di atas tangan dan mencucukkan jariku di atas lambungnya. Aku sekali saya tidak percaya. Thomas mengatakan apa? Dia tidak percaya. Ya, kita baca di Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan.
Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali lagi aku tidak akan percaya. Thomas memiliki iman yang ragu-ragu, kurang percaya. Sekalipun sudah melihat bukti, sudah punya pengalaman atau sudah punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Thomas melihat bagaimana Tuhan mengerjakan suatu perbuatan yang ajaib. Thomas melihat, tapi dia menjadi orang-orang yang peragu. Ya, orang-orang yang demikian ini biasanya melihat dulu baru percaya, saudara. Orang yang tipe ini tidak mau bertindak, dia ragu-ragu. Ragu-ragu dalam ambil keputusan. Ya, waktu kita disuruh, ayo doakan orang sakit, muncul keraguan-raguan, gak berani, nanti tak doakan malah mati gimana. Saudara. Disuruh doakan, ayo doakan, gak iso doakan saya. Tidak berani melangkah, saudara. Orang yang demikian seperti orang ragu-ragu dalam ambil keputusan. Dia ragu-ragu dalam mengambil tindakan. Ya, itu gambaran orang yang percaya minta bukti. Dia itu imannya lebih baik dari yang pertama. Dia sudah punya pengalaman pribadi, tapi dia tidak mau bertindak. Ini banyak terjadi dalam kekristenan saat kami pun juga pernah mengalami seperti itu, saudara. Imannya pasif, saudara. Kita hanya dengar, pasif, percaya, mengenal Tuhan, benar. Tapi kita tidak ada tindakan, saudara. Itu kurang baik, saudara. Ya, kita mau belajar supaya kita ini punya iman yang mau bertindak, saudara. Seperti Thomas, orang yang peragu. Orang yang ragu-ragu dalam keputusan. Tapi waktu ketemu dengan Tuhan Yesus, Thomas, kamu tunjuk, masukkan jarimu, tanganmu ke atas jariku dan cucukkan tanganmu ke atas lambungku. Dia akhirnya berdoa, minta ampun, menyembah kepada Tuhan. Benar engkau adalah Tuhan. Dia menyembah. Waktu ada terjadi pemulihan, dia baru percaya. Ya. Thomas percaya kepada Tuhan. Akhirnya di dalam pelayanannya dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dengan memberikan sepenuh waktu hidupnya untuk Tuhan. Dia melayani di India. Waktu dia melayani di India dengan sungguh-sungguh. Memberitakan firman Tuhan di India. Bahkan tahun 72 dia ini mengalami, dia banyak mempertobatkan Brahmana di orang India, suku, ya, Brahmana banyak yang disembuhkan. Tapi waktu tahun 72 dia dibunuh di dekat Milapore, yaitu sekarang namanya Madras, dimasukkan di dalam lubang dan ditombak. Saudara. Itu gambaran Thomas, yang orang yang peragu, tapi ketemu Tuhan dia percaya, dipakai Tuhan menjadi orang luar biasa, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Inilah gambaran orang yang percaya tapi tidak mau bertindak. Orang yang tipe iman seperti orang yang ragu. Orang yang ragu-ragu untuk mengambil tindakan. Kita jangan puas berhenti sampai di sini, tapi kita mau terus berjuang untuk maju. Untuk punya iman yang lebih sungguh-sungguh, saudara. Yang ketiga, saudara, iman yaitu yang berjalan dalam kemustahilan. Iman yang berjalan dalam kemustahilan, Hakim-Hakim 7 ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tangannya, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Ya, kalau kita melihat di dalam strategi peperangan, biasanya antara jumlah pasukan itu harus seimbang. Saudara. Kalau kita melihat pasukan orang Midian itu jumlahnya 135.000. Sedangkan pasukan Gideon itu semula 32.000. Tuhan katakan itu terlalu banyak, dikurangi lagi, itu sudah tidak imbang, saudara. 135 dengan 32.000 tidak imbang, dikurangi lagi menjadi 10.000, itu malah tidak imbang lagi. Dikurangi lagi menjadi 300 orang, saudara. Bayangkan 135.000 dengan 300 orang itu mustahil, saudara.
Ibarat orang itu mengalahkan satu orang itu harus mengalahkan 450 orang. Ya. Tapi kalau Tuhan menyertai, jumlahlah tidaklah terlalu penting. Apapun yang dipunyai itu tidaklah terlalu penting. Kalau kita melihat ya ayat-ayat berikutnya, bahkan persenjataannya bukan persenjataan yang berat. Persenjataannya itu hanya apa saudara? Sangkakala, gayung, dan obor saudara. Bayangkan dengan pasukan orang Midian tidak ada apa. Tapi bagi Tuhan segala sesuatu yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Jelas pasukannya juga kalah banyak, cuma 300 orang. Persenjataannya juga kalah saudara. Menurut hitung-hitungan itu dia sudah kalah saudara. Tapi bagi Tuhan itu luar biasa. Bagi Tuhan jumlah tidaklah terlalu penting. Kalau Tuhan menyertai, jumlah itu hanyalah sesuatu yang kurang tidak penting bagi Tuhan. Ya, Tuhan melakukan banyak hal-hal yang mujizat. Ya seperti waktu Elia mengalahkan 450 Baal, seorang diri mengalahkan 450 Baal. Kalau Tuhan menyertai, kuasa Tuhan itu begitu dahsyat saudara. Bahkan 5 roti 2 ekor ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang laki-laki dan lebihnya 12 bakul. Apapun yang kita di tangan kita mungkin terlalu sedikit. Apa yang kita punyai mungkin enggak seberapa. Tapi di tangan Tuhan kita itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudara. Orang yang dahsyat. Saudara. Mari kita mau belajar dari kesaksian ini, kejadian ini. Kita mau belajar bagaimana Tuhan memberkati. Tuhan berjalan iman, yang pertama tadi katakan berjalan iman di dalam hanya percaya. Yang kedua beriman karena melihat dulu baru percaya. Minta bukti. Yang ketiga berjalan dalam kemustahilan. Tuhan inginkan kita punya iman yang seperti itu. Kita jangan punya iman yang diam di tempat, tapi kita terus mau berjuang, punya iman di dalam iman kemustahilan. Karena apa? Kita melihat sesuatu perkara-perkara yang besar, yang ajaib. Kita melihat juga Tuhan lakukan perkara-perkara yang ajaib. Waktu Elia bertemu dengan janda Sarfat, dia hanya punya segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli. Tapi di tangan Tuhan, minyak segenggam dan buli-buli dalam minyak itu tidak habis sampai 3 tahun. Kita percaya bahwa di tangan Tuhan segala sesuatu yang kecil tapi dibuat Tuhan menjadi luar biasa kalau Tuhan menyertai kehidupan kita. Ya, kita percaya bahwa tangan Tuhan kalau menyertai itu luar biasa. Apapun mungkin modal kita tidak kuat, mungkin keuangan kita hanya sedikit. Tapi percayakanlah sesuatu yang sedikit di hadapan Tuhan. Itu Tuhan sanggup melipat gandakan. Tuhan sanggup memberkati menjadi berlipat-lipat kali ganda. Itulah kita berjalan di dalam kemustahilan. Ya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Allah kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Ya. Kita mau berjalan seperti Tuhan, punya Allah yang luar biasa. Kita mau berjalan bersama Tuhan karena berjalan di dalam kemustahilan. Ada 3 hal yang saya katakan tadi, bagaimana Gideon bisa bangkit dari kondisi stagnasi, dari perlahan-perlahan dia dimaksimalkan potensi, sekalipun dia tidak ada dasar untuk potensinya. Ini orang-orang yang biasa-biasa aja, orang pengecut, tapi dikatakan kok adalah pahlawan yang gagah perkasa. Dia mengingatkan bahwa kamu itu punya potensi yang luar biasa. Yang kedua, dia katakan miliklah hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangun mezbah, karena di situ akan waktu kamu sungguh-sungguh ada suara Tuhan, ada perkenanan Tuhan, ada nasihat, ada doa, ada teguran yang membuat Gideon ini peka mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, Gideon mulai tumbuh percaya. Sekalipun percayanya masih ragu-ragu, dia percaya asal percaya. Dia percaya atas cerita nenek moyang, tapi dia tetap percaya. Dia terus bertumbuh lagi menjadi percaya dengan minta tanda. Akhirnya Tuhan memberikan tanda. Dan yang ketiga, dia berjalan di dalam kemustahilan.
Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau saudara mau bangkit dari kestagnasi, kita mau percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama. Kalau mungkin saudara mengalami keterpurukan, katakan dalam diri saudara, aku ini pahlawan, saudara. Katakan demikian. Kalau saudara mengalami keterpurukan, aku ini pahlawan. Kalau mungkin katakan, aku ini orang sakit-sakitan, katakan, aku ini tubuhku bukan tubuh sakit penyakit, tapi tubuh bait Allah. Kalau mungkin saudara katakan, Bapak gak ngerti ya, utangku akeh ya, katakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ulangan 15 ayat 6, apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tapi mereka tidak akan menguasai engkau. Kalau sudah mengalami demikian, mengalami keterpurukan ekonomi, katakan firman Tuhan tadi. Saudara dan saya bukan orang pecundang, tapi saudara adalah orang yang pemenang. Kalau saudara mengalami kehidupan yang sama seperti Gideon, Tuhan juga bisa bangkitkan buat saudara untuk menjadi pemenang-pemenang. Amin saudara. Mari kita bangkit ya, iman kita mau terus bertumbuh. Jangan merasa aku enggak mampu, kita bangkit karena setiap orang punya potensi saudara. Saya undang song leader singer Sikara. Imani firman Tuhan pada malam hari ini, kita percaya bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang ajaib. Engkaulah sumber pengharapanku. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang sukar bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Katakan kaulah pengharapanku, kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama. Sekali
pujian dan firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau mungkin saudara merasakan hidupku seperti berjalan seperti biasa-biasa, tidak ada perkembangan. Kita ambil keputusan malam hari ini. Kita punya Allah yang sama, Allah yang tidak berubah. Kuasa Tuhan masih ada sampai hari ini. Kalau Gideon ditolong Tuhan, kita pun juga sanggup ditolong Tuhan. Kalau saudara mengalami saat ini tidak ada perkembangan, saudara mungkin merasa tidak punya potensi. Aku ini seperti ini aja, kita tidak mau berkembang. Kita tidak punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita malam hari kita ambil komitmen, aku mau Tuhan. Aku mau seperti Gideon, Tuhan pakai kami untuk menjadi orang yang tidak diperhitungkan, menjadi orang yang diperhitungkan, menjadi orang-orang pemenang. Kalau itu orangnya bisa bangkit berdiri, katakan. Saya undang bangkit berdiri kalau sudah ambil keputusan, aku mau Tuhan seperti Gideon. Shikaralawala, 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 shikaralawala. Biarlah pujian dinaikkan kembali. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Saya undang ibu kembali. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Hari ini kita mendengar bagaimana Tuhan bicara kepada Gideon bahwa engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Tapi saat itu dia dalam satu kondisi di mana dia sedang menghadapi penjajahan daripada Midian. Bangsa ini sedang mengalami ketakutan yang luar biasa, dia sembunyi, dia melakukan pekerjaannya itu dengan sembunyi. Orang gila yang ada di Gerasa dikatakan saat itu dia dibelenggu, dirantai di kuburan. Tapi bagaimana ketika Allah membebaskan mereka? Bagaimana Allah membebaskan Gideon dari trauma, dari rasa takut? Bagaimana Allah membebaskan yang namanya orang gila di Gerasa yang ada di kuburan, yang dibelenggu dan dirantai? Hari ini iblis mencoba untuk membelenggu setiap potensi yang ada di dalam diri saudara, bahwa orang-orang yang justru mengalami, di mana dia mengalami satu trauma, mengalami satu tekanan, mengalami satu himpitan yang kuat. Di situ sebenarnya orang ini berbahaya untuk musuh. Musuh berusaha untuk membelenggu, untuk merantai dia, membelenggu segala potensinya. Hari ini saudara mungkin pernah mengalami yang namanya trauma, rasa stagnasi itu. Tidak ada satu harapan untuk mengalami sebuah perubahan. Ini saatnya saudara kita keluar dari sana. Sebab engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Bagaimana Gideon keluar dari trauma, dari belenggu stagnasi itu. Dia menjadi pahlawan bagi bangsa Israel, bagi umat pilihan Allah. Dia menjadi seorang pembebas. Dia adalah seorang hakim yang luar biasa saat itu. Bagaimana seorang gila di Gerasa ketika dia dilepaskan dari segala trauma, dari belenggu itu. Dikatakan dia menjadi seorang penginjil besar yang memenangkan seluruh Gerasa. Mereka mendengar Injil, mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini saudara, mungkin saudara berkata seperti Gideon, bagaimana Tuhan menyertai aku.
keadaanku seperti ini? Di mana perbuatan Tuhan yang besar itu? Hari ini saatnya saudara kita mau bebas dari trauma, dari belenggu, dari setiap rasa stagnasi itu. Ini saatnya kita mau bangkit sebagai pahlawan Tuhan. Amin. Ini saatnya kita keluar dari segala belenggu itu. Supaya kita bisa dipakai Tuhan luar biasa. Hidup kita tidak akan sama lagi. Amin. Jika itu saudara bisa angkat tangan kepada Tuhan. Kaulah pengharapanku padamu. Katakan, aku percaya Tuhan. Bersamamu aku lakukan perkara besar. Aku sanggup, aku bisa, aku cakap. Aku pahlawan. Aku seorang pembebas ya Tuhan. Ketika Engkau menyertai aku Tuhan. Muliakan nama-Mu. Katakan sekali lagi. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Tuhan kami percaya. Kami percaya kepadamu. Pakai setiap kami Tuhan. Bahkan semakin tahu saat Tuhan memuliakan nama-Mu. Saat Tuhan memuliakan nama-Mu. Saat Tuhan memuliakan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami katakan malam hari ini kami mendeklarasikan setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Bahwa Engkau telah memilih kami Tuhan. Engkau membebaskan kami dari segala trauma, dari segala bentuk tekanan, himpitan, dari segala belenggu dan rantai musuh yang mencoba membelenggu potensi kami. Kami mau katakan bersama di dalam nama Yesus. Kami patahkan, hancurkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Semua rantai belenggu dilepaskan dalam nama Yesus. Kami dibebaskan. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa sesungguhnya kami bersamamu, Engkau menyertai kami Tuhan. Kami akan lakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, Engkau ada di pihak kami bersama-sama dengan kami. Dan biarlah kami boleh menjadi kesaksian, menjadi pemberita Injil. Kami boleh memberitakan tentang Yesus yang besar yang telah berkarya di hidup kami ini. Mengubah hidup kami Tuhan. Iman kami bukan lagi bergantung pada situasi kami atau kekuatan kami. Tetapi iman kami hanya bergantung pada Tuhan kami yang besar. Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang sanggup lakukan segala perkara. Tuhan yang siap mengubah kami. Tuhan yang rindu memakai setiap kami. Ini kami, anak-anak-Mu yang tangannya terangkat. Engkau yang membebaskan kami. Roh Kudus Engkau mengurapi setiap kami. Dan biarlah kami boleh menjadi alat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Hari ini iman kami bangkit. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat buat kami. Urapan hikmat yang baru turun atasnya. Berkati istri, berkati anak-anak. Berkati keluarganya Tuhan. Dan biar Engkau juga pakai hamba-Mu ini kemanapun Kau utus dia. Biarlah Engkau saja ditinggikan, dimuliakan. Kami percaya setiap kami Tuhan. Malam hari ini kami menyambut kebenaran firman-Mu. Kami juga siap dipakai oleh Tuhan. Biarlah potensi kami akan terus berkembang Tuhan. Dan Engkau saja ditinggikan. Terima kasih kami menerima segala berkat, anugerah dan urapan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah Sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Doa pagi dan Praise and Worship Night untuk minggu ini diliburkan.
Kantor sekretariat libur 3 hari mulai hari Selasa 27 Juni 2023 sampai dengan hari Kamis 29 Juni 2023. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan yang urgent bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar ini. Dibuka kelas tari untuk anak kelas 2 sampai 6 SD. Kelas tari akan dimulai pada bulan Agustus. Untuk pendaftaran bisa menghubungi Kak Cika. Dibuka kelas multimedia untuk anak umur 8 sampai dengan 15 tahun. Kelas multimedia akan dimulai bulan Agustus. Untuk pendaftaran bisa menghubungi Saudari Ayu. Doa misi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Juli 2023 pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian Warta Geraha Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, doa pagi dan praise and worship night diliburkan karena pekerja pelayan Tuhan akan mengikuti acara retreat di Sarangan tanggal 27 sampai 29. Tolong doakan kami supaya kami semua boleh disegarkan kembali, kami terima urapan Tuhan kembali untuk dapat melayani jemaat dengan lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara, hari ini ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, bisa lambaikan tangannya. Ada? Bisa? Kalau ada bisa bangkit berdiri. Saya juga menyambut Jeremy dan Audrey yang ada di tengah-tengah kita. Bisa bangkit berdiri? Ya, ayo kita sambut mereka, kita berikan tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Ya, kami sangat senang ya bisa bergabung dengan kami dalam acara ibadah sore hari ini. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita sore ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima syarat kemenangan darimu. Kami bersyukur Tuhan sudah melawat kami dalam ibadah sore hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau melihat setiap kami pribadi lepas pribadi, Tuhan sudah bicara dan mengubah hidup kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami. Semua yang ada pada kami datang dari Tuhan, milik Tuhan. Dan kalau kami boleh datang ke rumah Tuhan, kami boleh membawa persembahan kami, ucapan syukur kami. Kami juga mengembalikan 1/10 apa yang jadi milik Tuhan. Satu tanda ketaatan, kesetiaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan lewat gerejamu di tempat ini. Ini iman kami, ini percaya kami
kami kepadamu. Terima kasih, kami bersyukur kalau sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Kami mengangkat tangan kami menerima berkat yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan penyertaannya dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha dia datang kembali. Dan biarlah jemaat Tuhan, terimalah berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Diberkatilah engkau, diberkati engkau dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Diberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan yang baru. Diberkatilah keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati apa saja yang kau kerjakan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkati masa depanmu, diurapi doa-doamu. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberikan kepada setiap kami karunia iman untuk terus percaya kepada Tuhan. Kami siap menjadi alat Tuhan. Kami boleh menceritakan kebesaran Tuhan. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat yang datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami semua yang percaya diberkati Tuhan Yesus. Semuanya mari berkata, amin, amin. Tuhan memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara.